Selamat malam, Anda kembali menyaksikan The Politicians bersama dengan saya Reinhard Sirait. Salah satu partai baru yang siap meramaikan panggung politik nasional adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia. Partai ini sesungguhnya dipunggawai bukan oleh orang-orang yang baru dalam kancah politik nasional, tapi mereka yang dulu pernah menjabat di elit PKS. Jadi Partai Gelora kemudian sekarang sudah mempersiapkan diri untuk pemilu 2024 dengan mengusung konsep arah baru Indonesia. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Partai Gelora ini? Dan siapa ceruk pemilih yang akan ditargetkan oleh Partai Gelora Indonesia? Malam ini di The Politician saya akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Partai Gelora, Pak Ustadz Anies Mata, sudah bersama dengan saya. Pak Ustadz, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah, sehat. Kabar baik. Alhamdulillah. Begitu sampai bertemu dengan Pak Anies Mata, saya langsung melihat di belakang arah baru Indonesia. Ini selalu konsep yang Pak Anies Mata bawa ketika membentuk Garbi, kemudian juga sekarang sudah bertransformasi menjadi Partai Gelora. Mengapa arah baru Pak Anies? Jadi partai ini lahir di tengah krisis. Ada pandemi, ada krisis ekonomi, dan sekarang ada perang ya. Ada ancaman konflik geopolitik, konflik antar superpower, dan sangat mungkin berkembang menjadi perang terbuka. Tapi intinya kita hidup di satu persimpangan sejarah global yang sangat kritis, sehingga kemungkinan kita tidak bisa melakukan satu lompatan besar sebagai bangsa, kecuali kalau kita mengerti bagaimana melewati persimpangan sejarah ini. Saya sadar betul dari awal bahwa bikin partai baru di tengah krisis ini, itu pekerjaan orang gila. Dan itu ada lakukan? Itu yang kita lakukan. Tapi menurut saya kegilaan ini dan semua kelelahan yang menyertainya, itu adalah pajak yang pantas kita bayar untuk satu cita-cita yang kita mimpikan. Arah baru ini adalah satu pandangan baru tentang cara kita mengelola situasi kita di dalam domestik dalam konteks situasi global sekarang ini. Sekarang coba Anda perhatikan. Kalau di abad 16-17 aja kita bisa mengalami penjajahan akibat revolusi yang terjadi pada mereka, di mana mereka di Eropa orang mencari sumber daya keluar kan. Kita bisa mengalami penjajahan seperti itu. Bayangkanlah bahwa dalam situasi sekarang ini memang tidak ada satu situasi imperialisme seperti dulu. Tapi dalam dunia yang sangat terintegrasi sekarang, kita merasakan dampaknya juga kan. Yang perang Rusia sama Ukraine, yang kelaparan Afrika, yang krisis ekonomi Eropa yang lainnya, Amerika, dan kita juga mengalami. Iya kan? Artinya kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi. Dan karena itu secara otomatis sejarah kita selamanya akan terpaut dengan sejarah global. Bagaimanapun kan partai politik tentu harus punya target dan lain sebagainya begitu ya Pak. Bagaimana Anda menjelaskan itu kepada pemilih, kepada masyarakat bahwa konsep tadi itu bisa diterima begitu, terutama oleh mereka yang mungkin sekarang sedang melihat Partai Gelora dan lain sebagainya Pak? Saya melihat ini ada shifting sosial yang sangat besar yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Yang pertama ini secara demografi. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah kita ini kita mengalami yang namanya bonus demografi, di mana mereka yang berusia di bawah 45 tahun ini menjadi kelompok usia dominan dalam struktur demografi kita. Iya kan? Artinya apa? Ketika ini bertemu dengan satu fenomena, sekarang kita kira-kira angka pengangguran kita di kategori orang muda ya, itu sekitar 16%. Angka kemiskinan kita selama krisis ini masuk lagi 2 digit, 10-an persen, koma sekian ya. Begitu Anda nominalkan angka-angka itu semuanya dalam jumlah populasi, itu angka yang sangat besar. Gitu. Saya membaca shifting ini bahwa ini
apa yang seharusnya menjadi bonus demografi bagi kita, ini bisa berubah menjadi beban demografi. Kemarin Kompas mengeluarkan satu data ya. Sedih juga kita membaca data itu bahwa kebanyakan orang tua sekarang tidak bisa mengongkosi anaknya untuk kuliah. Ya kan? Kan ini dampak dari liberalisasi pendidikan yang sebenarnya terjadi di era reformasi ini kan. Kita mengarah kepada sistem pasar, dan termasuk yang kita pasarkan dalam tanda petik ini adalah sektor pendidikan kita. Sekarang baru terasa bahwa mereka yang lahir di awal reformasi kesulitan membayar uang kuliah sekarang itu loh. Ya kan? Ya. Tapi setelah itu Kompas juga mengeluarkan lagi satu riset baru bahwa sarjana baru, alumni perguruan tinggi yang baru ini begitu bekerja gajinya kecil. Jadi coba Anda bayangkan ini. Di kelompok umur ini Anda bisa membayangkan bahwa ini ada bonus demografi yang bisa berubah menjadi beban demografi karena ini ada masalah. Oke. Yang kedua, ini pada masalah perubahan lanskap demografi kita dari sisi penduduk kota dan desa. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa kira-kira tahun 2025 nanti angka penduduk urban kita itu menjadi 68%. Iya kan? Ya. Tapi kalau kita melihat sekarang kan ini dana desa banyak mengalir ke desa kan. Jadi uang mengalir ke desa, manusia mengalir ke kota. Iya kan? Coba Anda lihat itu. Cara kita spending gitu ya. Cara kita menggunakan uang kita ini. Ini ada perubahan yang sangat fundamental bahwa orang-orang desa proses urbanisasi ini terus terjadi. Dan ini semuanya akan ada di kelompok muda, orang yang mencari harapan hidup baru. Iya kan? Dan menurut Anda konsep ini bisa masuk ke kelompok muda itu? Memang ini yang karena kita kan berorientasi pada populasi, pada manusianya. Kalau sekarang di kelompok usia ini yang seharusnya menjadi tulang punggung Indonesia yang kuat di masa yang akan datang, ini ada dari sisi umurnya begini, di kelompok ini, tapi kemudian dari sisi mereka sekarang terkonsentrasi di kota 2025. Ini kan setahun setelah pemilu, Mas. Iya kan? Ya, ya. 68%. Artinya 2/3 dari populasi kita sekarang itu akan ada di kota. Nah, sekarang kita punya masalah yang ketiga. Teknologi baru sekarang ini di mana kita semuanya berorientasi. Orang kan suka ngomong seperti itu ya. Ini juga di satu sisi ini adalah advantage, tapi di sisi lain ini juga adalah masalah. Teknologi baru sekarang ini tidak bisa menjadi job creator, pencipta lapangan kerja seperti dulu industri, pabrik-pabrik dulu ya. Kalau dulu industri, pabrik-pabrik dulu menciptakan lapangan kerja dalam skala masif, besar ya. Besar. Kalau sekarang perusahaan teknologi ini, ambillah contoh misalnya Apple ya. Apple dengan market kapitalisasi lebih dari 2 triliun, itu hanya punya tenaga kerja 154.000. Ya. Ya. Artinya dengan market cap yang begitu besar seperti ini, daya serap tenaga kerjanya kan cuma sedikit itu ya. Jadi saya membaca persoalan ini dan karena itu ini adalah persoalan masa depan bagi kelompok umur ini. Yang setiap hari mengkonsumsi ide-ide tentang teknologi disebabkan ada perbaikan pada pendidikan mereka. Tapi kemudian sektor ini punya masalah begitu diintegrasi ke dalam sistem ekonomi kita bahwa dia tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya kan? Ya. Jadi ini ada persoalan fundamental sekali lagi di kelompok umur ini. Yang keempat, ini platform sosial media yang sekarang ini merubah perbincangan sehari-hari kita. Iya kan? Anak-anak sekarang bukan hanya lahir di dalam sistem demokrasi, tapi juga dalam platform teknologi baru yang memfasilitasi mereka untuk menjadi peserta sosial yang sangat aktif. Iya kan? Jadi saya ingin mengatakan bahwa di kelompok umur ini hidup mereka itu gaduh betul. Bukan karena pergulatan partai politik,
Bukan. Tapi Justru karena karena platformnya ini menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Ini yang membuat saya percaya bahwa kelompok umur ini benar-benar membutuhkan satu ide baru tentang Indonesia di masa yang akan datang. dan itulah yang kemudian ditawarkan oleh Itu yang kita Partai Gelora. Jadi sesungguhnya target ceruk pemilih yang diincar oleh partai ini sebetulnya yang mana, Pak Anies? Jadi dari 700 lebih anggota kita yang daftar secara online di platform kita di Partai Gelora, ternyata 2/3-nya itu umurnya antara 18 sampai 44. Jadi saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa ini adalah kelompok umur yang sedang sangat galau-galaunya. Dan sedang mencari sumber harapan baru bagi masa depan mereka. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, terus apa bedanya sama partai yang lain? Ya kan? Ini adalah partai masa depan. Jadi yang kita tawarkan ini adalah satu peta jalan baru. Karena di kelompok umur ini, di kelompok umur ini nanti, mereka yang betul-betul akan menjadi tulang punggung Indonesia, tapi yang sekarang sedang tidak punya kompas. Sedang galau-galaunya tadi. Sedang galau-galaunya. Sedang tidak punya kompas, sedang kehilangan arah, sedang disorientasi. Dan saya kira negara dalam hal ini tidak mengerti betul apa sumber kegalauan mereka itu. Nggak ada satu partai pun yang berani mengklaim dirinya sekarang ini nasionalis murni atau Islamis murni. Karena kalau bicara soal Pak Anies Mata dan Partai Gelora, sulit untuk tidak kita flashback ke belakang bahwa Anda adalah mantan pejabat teras dari PKS misalnya. Jadi di ADART kita menegaskan bahwa asas partai ini adalah Pancasila, tapi jati dirinya Islam. Apa sih core value, nilai dasar masyarakat Indonesia itu? Jawabannya itu ada dua yang sangat kuat, tapi ada satu nilai yang muncul mendekati ini. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga ini adalah achievement. Yang kedua ini yang paling kuat. Jadi karena itu, sifat dasar orang Indonesia yang dibentuk oleh nilainya pada dasarnya adalah konservatif. Dan basis konservatismenya itu adalah agama. Itu sebabnya kenapa partai yang kita sebut di sini liberal, itu nggak berani menyebut diri partai liberal. Ya kan? Yang kita sebut kiri, terpaksa pakai jilbab juga. Gitu. Iya kan? Yang kanan bagaimana, Pak? Ya apalagi yang kanan. Yang kedua ini keluarga. Dan struktur keluarga kita ini kan aneh di Indonesia ini kan. Kita ini kan secara sosial, ini kan kita konsep keluarganya kan extended family, keluarga besar kan. Ya. Makanya kalau ada misalnya satu keluarga, bapak ibu anaknya 5 misalnya. 4 menganggur, yang 1 sukses. Yang 4 ini sebenarnya dalam statistik seharusnya masuk di kelompok penganggur atau orang miskin. Tapi secara sosial itu bisa tidak masuk karena ditanggung oleh satu yang sukses ini. Iya kan? Ya. Satu yang sukses ini menanggung 4 saudaranya yang lain. Jadi kita bisa mengalami kemiskinan, tapi boleh jadi dampak kemiskinannya tidak kita alami. Karena ada sistem keluarga yang mengcovernya. Bukan karena kemiskinannya tidak ada, tapi di cover. Nah ini yang membuat pemerintah suka merasa nyaman gitu loh. Ada kemiskinan tapi nggak akan ada pemberontakan, nggak akan ada kerusuhan, iya kan? Yeah. Karena di cover. Itu juga sebabnya kita ini susah betul menjadi kapitalis murni atau sosialis murni. Nggak pernah. Indonesia itu punya jenis yang pilihan yang terlalu ekstrim dalam hal itu. Karena core value ini sangat menentukan. Oke, nah dari situ apa kemudian citra yang mau ditampilkan Partai Gelora? Nah, saya mau masuk di poin yang ketiga ini, itu achievement. Achievement ini biasanya nilai yang berhubungan dengan atau istilahnya keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Pencapaian. Ini biasanya terhubung dengan semangat individualisme.
Jadi nilai keluarga ini mulai diimbangi oleh nilai individualisme yang penampakannya itu pada nilai achievement itu tadi, semangat pencapaian. Dan menurut saya, ini kan 2013 ya, ini 2012-2013 ini kita bikin risetnya. Menurut saya, ini berhubungan dengan perubahan shifting dalam demografi kita. Oke. Karena jumlah orang muda yang hidup dalam sistem demokrasi, yang memberi ruang bagi ekspresi individualnya secara lebih kuat, itu memunculkan nilai ini. Nah, sekarang karena itu memang sudah tidak zamannya lagi kita bicara pemisahan partai nasionalis, religius. Sudah nggak zaman kita membuat pemisahan seperti itu. Faktanya adalah kita adalah bangsa yang sangat religius. Itu satu, itu faktanya. Ya. Yang kedua, kita bangsa yang sangat kekeluargaan. Ya kan? Tapi yang ketiga, achievement ini. Jadi ini waktunya kita menggabungkan antara semangat konservatif dan semangat progresif. Realitas politiknya kan Pak Anies, pemilih kita masih lebih paham, lebih menyukai mungkin partai yang kemudian mengklaim diri sebagai partai nasionalis, terbukti dengan ceruk suara yang kemudian besar jumlah suaranya, atau partai yang kemudian menganggap partai ini memang partai berbasis agama dengan menargetkan pemilih Muslim, katakanlah begitu. Itu bagaimana Pak Anies? Sekarang kalau Anda lihat ya, partai-partai yang kita sebut nasionalis, ngapain misalnya pergi cetak Quran? Iya kan? Nggak ada satu partai pun yang berani mengklaim dirinya sekarang ini nasionalis murni atau Islamis murni. Yang kanan selalu berusaha membuat kesan bahwa kita juga terbuka. Padahal ya kan? pada praktiknya dia di kanan sebenarnya. Dia di kanan. Iya kan? Yang kiri juga berusaha membuat gitu, kesan bahwa dia juga misalnya penggunaan diksi-diksi agama, simbol-simbol seperti jilbab dan seterusnya, iya kan? Itu yang saya maksud bahwa nggak ada yang berani mendeklarasikan sekarang identitasnya secara murni, itu nggak ada. Karena masyarakat kita memang sebenarnya sudah tidak menerima lagi perbedaan itu. Justru diferensiasi yang fundamental yang sekarang kita bawa ini adalah apa peta jalan yang kita bawa yang bisa mengkombinasikan tiga semangat ini tadi, agama, keluarga, dan achievement. Seharusnya agama menjadi basis moral kita. Keluarga menjadi nilai sosial kita dalam pengertian inilah akarnya kolaborasi. Ya kan? Achievement seharusnya ini yang menjadi semangat nasionalisme kita gitu loh. Jadi sekarang kita membutuhkan satu sumber nasionalisme baru. Tidak ada satu partai pun menurut Anda yang memenuhi 3 poin yang tadi Anda katakan. Kalau menurut saya orang tidak mengerti akar masalahnya secara dalam. Dulu salah satu semangat yang menyatukan kita sebagai bangsa baru kan semangat untuk merdeka. Iya kan? Di Orde Baru itu kan ada pembangunan. Satu kata ini itu mengkonsolidasi kita sebagai bangsa. Iya kan? Kita ingin keluar dari jeratan kemiskinan di masa lalu. Terlalu pahit. Kita mau membangun diri kita sendiri, ya kan? Jadi itu kata pembangunan. Artinya pembangunan itu membawa kita ke sana. Sekarang kira-kira apa yang bisa menyatukan kita kembali? Ini yang saya maksud dengan arah baru Indonesia itu. Ini nasionalisme baru. Ini nasionalisme baru. Nasionalisme baru maksudnya apa? Kita harus punya satu cita-cita sejarah jangka menengah sekarang ini. Dan yang saya maksud dengan arah baru Indonesia itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Karena kita secara ukuran demografi mungkin, secara ukuran geografi mungkin, secara sumber daya mungkin, secara tahapan sejarah juga mungkin. Jadi semua semangat ini, semangat keagamaan, semangat kekeluargaan, dan semangat pencapaian kita rubah jadi satu, kita kumpulkan maksudnya kita kombinasikan jadi satu, menjadi satu kekuatan baru yang mendrive kita untuk satu nasionalisme baru. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai
kekuatan Oke. dunia yang baru. Jadi- Kekuatan kelima dunia. Jadi mimpi Anda adalah menjadikan Partai Gelora sebagai partai masa depan gitu. Sekarang Iya. yang itu Saya yang tengah. ingin menjadikan Partai Gelora ini sebagai lokomotif perubahan menuju arah baru tadi itu, yaitu menjadikan Indonesia kekuatan kelima dunia itu. Saya tidak ingin kita ini sebagai umat Islam mayoritas, tapi mindsetnya mindset minoritas. Apa yang saya maksud mindset minoritas? Kita terus-menerus perlu menegaskan identitas karena kita kurang percaya diri. Apa bedanya Gelora dengan PKS katakanlah begitu? Apakah sekarang Partai Gelora tidak lagi tidak lagi menargetkan pemilih Islam saja atau bagaimana, Pak? Jadi begini Mas Renhat, ada seorang ulama Islam yang dikenal sebagai ulama fikih siasah, fikih politik. Itu menulis satu buku namanya, nama ulama ini Al-Mawardi. Beliau punya satu buku namanya Adabud Dunya wad Din, etika dunia dan agama. Di situ beliau menyebutkan bahwa politik itu adalah sinaatul fikr, industri pemikiran. Bayangkan ini, seorang ulama. Jadi dia tidak membuat satu statement bahwa sebagai identitas itu melekat dengan sendirinya. Islam sebagai identitas itu melekat dengan sendirinya. Indonesia ini negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, nomor 1 loh. Oke. Di dunia Islam. Ya. Ya, di Indonesia kan terlalu dominan gitu loh. Tapi saya tidak ingin kita ini sebagai umat Islam mayoritas, tapi mindsetnya mindset minoritas. Apa yang saya maksud mindset minoritas? Kita terus-menerus perlu menegaskan identitas karena kita kurang percaya diri. Sementara dalam politik itu yang orang tunggu-tunggu sebenarnya, ini kan tempat di mana kita membuat Pemikiran. arah kebijakan. Jadi dampak dari Islam Anda itu dalam bentuk pemikiran itu apa? Apa yang Anda tawarkan atas nama agama itu untuk kehidupan publik? Ya kan? Apa perubahan yang ingin Anda ciptakan atas nama agama itu dalam kehidupan publik? Jadi kalau kita mau menerjemahkan filosofi dari Al-Mawardi tadi itu, itulah seharusnya kita membahasakan agama dalam politik. Ya kan? Bukan menggunakan agama sebagai faktor pembeda, tapi justru agama sebagai faktor pemersatu. Saya tidak ingin membangun tembok atas nama Islam. Saya ingin membangun jembatan atas nama Islam. Itu dua hal yang sangat berbeda. Anda mau mengatakan partai-partai yang kemudian menggunakan agama ini membangun jembatan, membangun tembok maksudnya? Atau Kebanyakannya itu adalah mereka tanpa sadar membangun tembok dan tidak membangun jembatan. mengelompokkan diri atau bagaimana maksudnya? Jadi kita membangun tembok, identitas saya begini. Saya dengan ini atas nama agama berbeda dengan Anda. Iya kan? Padahal kita ingin masuk ke dalam satu kehidupan publik di mana kita ingin membuat kebijakan untuk semua. Jadi saya tidak berpretensi menggunakan Islam sebagai alat untuk mewakili kelompok, tetapi alat untuk mewakili populasi semuanya. Karena saya ingin membangun jembatan buat semuanya, bukan tembok yang memisahkan saya dengan Anda. Ini menurut saya mindset yang sangat berbeda secara fundamental. Ya, ya. Jelas berbeda sekali artinya. Sangat berbeda itu, sangat berbeda itu. Saya tidak ingin kita jadi berbeda karena identitas saya Islam, Anda nasionalis misalnya gitu kan. Itu ya justru kita hindari. Justru atas nama agama ini saya ingin berkolaborasi dengan Anda karena itulah perintah agama gitu. Ya kan? Kan agama mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Agama menyuruh kita membangun jembatan, bukan membangun tembok yang memisahkan kita. Tembok Berlin aja udah runtuh, masa kita membangun tembok baru? Dan itu mungkin yang terjadi sekarang dalam peta politik kita ya, Pak Adis. Ada pemisahan-pemisahan yang
Sebab ada orang yang mendapatkan keuntungan di situ, tapi Iya. keuntungannya jangka pendek, cuma kita pada waktu yang sama merusak kehidupan publik kita. Jadi agama seharusnya menjadi instrumen konsolidasi, alat pemersatu, bukan alat perpecahan itu. Bukan alat pemisah. Saya tidak pernah menafsirkan yang namanya identitas itu sebagai alat pembeda, enggak. Oke. Justru itu adalah alat pemersatu itu. Tapi kan dulu Anda ada di partai yang kemudian menggunakan agama sebagai basis utamanya, Pak Adi Smata. Sebenarnya tidak persisnya seperti itu, tapi banyak orang dulu memahaminya begitu. Oh gitu? Iya, makanya dulu kan saya mendorong istilah partai terbuka. Iya, iya, iya. Anda yang kemudian Iya, mempelopori itu juga. karena kan nggak bisa mas kita dalam situasi keterbukaan seperti ini. Itu kita menjadi secret society. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita membangun Indonesia ini kalau kita punya semangat itu loh. Oke. Semangat untuk sendirian gitu loh. Nggak bisa itu loh. Jadi sekarang filosofi kita ini justru dengan atas nama agama ini justru kita ingin menyatukan orang. Kita tidak ingin menjadikan agama sebagai faktor pembeda, faktor pemecah belah, tapi justru faktor pemersatu. Mas dulu kita merdeka ini kan shifting dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu republik. Iya. Kerajaan-kerajaan kecil itu kan sebagian besar kerajaan Islam, Mas. Iya kan? Mereka dengan semangat keagamaannya melebur kerajaan-kerajaan kecilnya itu menjadi satu entitas baru namanya Republik Indonesia. Justru itu semangatnya, itulah semangat keagamaan mereka dulu itu gitu loh. Iya kan? Iya, oke. Nah, jadi di sini sebenarnya ada satu faktor cara berpikir lagi, yaitu bahwa sebagian orang berpikir itu adalah mewakili kelompok, itulah yang difahami orang. Iya. Waktu orang mendirikan partai politik. Tapi saya memahaminya berbeda. Justru kita harus mewakili populasi. Apa yang menjadi concern kita bersama sekarang yang ditawarkan oleh satu partai politik itu. Jadi concern, masalah bersama yang dihadapi oleh seluruh populasi, itulah yang kita address, itu yang kita setuju sekarang ini, yang kita cari solusinya. Waktu kita bekerja begitu, kita dengan semangat keagamaan kita, itu satu kesatuan. Kita mengadres masalah bersama itu karena kita juga punya semangat kekeluargaan. Indonesia ini rumah kita bersama. Jadi mewakili populasi. Mewakili populasi, bukan mewakili kelompok. Baik, Pak Adi, setelah Anda keluar, kemudian Anda membentuk Ormas Garbi, kemudian sekarang menjadi Partai Gelora. Relasi Anda dengan para elit PKS bagaimana sekarang, Pak? Baik-baik aja, tidak ada yang... Saya sih tidak membiasakan diri untuk menyikapi hal-hal itu terlalu personal gitu ya. Kita bekerja di drive oleh ide-ide, di drive oleh narasi, dan kita menyampingkan hal-hal yang perbedaan-perbedaan personal itu. Menurut saya itu tidak terlalu signifikan. Saya ingin keluar dari tradisi lama gitu, bahwa oposisi membuat kita saling tidak bicara. Justru enggak. Dalam demokrasi kita justru harus bicara gitu. Oposisi yang sekarang tidak bicara ya, Pak? Kan itu. Ketika membentuk Gelora menjadi sebuah partai, banyak juga kemudian melihat bahwa Gelora di bawah kepemimpinan Anda ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Presiden Jokowi, katanya begitu. Bagaimana Anda menjawab soal itu dan bagaimana Anda melihat kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini sampai dengan saat ini, Pak? Jadi sebelum kita mendirikan Gelora 28 Oktober tahun 2019 ya, kita sowan dulu ke Pak Jokowi. Ya. Menyampaikan kula nuwun lah gitu. Kita menyampaikan niat kita untuk mendirikan partai sebelum beliau dilantik untuk periode yang kedua ya. Dalam diskusi itu saya juga menyampaikan satu prediksi yang menjadi alasan kenapa partai ini lahir. Waktu itu belum kira-kira sebulan menjelang pandemi itu meledak ya. Saya menyampaikan juga kepada beliau bahwa kita akan menghadapi krisis. Dan kira-kira periode kedua beliau ini sepenuhnya akan ada di tengah krisis ini gitu ya. Sebenarnya saya respect pada beliau dari sisi bahwa sejak awal beliau fokus dengan satu agenda soal infrastruktur gitu ya. Harus kita akui bahwa ada banyak kemajuan infrastruktur selama
beliau memimpin, lebih karena itu fokusnya. Saya ingat dulu ada guru manajemen modern ya, pendiri ilmu manajemen modern, Peter Drucker dulu mengatakan, memang kalau mau efektif seorang presiden itu dalam periode 5 tahun atau 4 tahun, paling mungkin hanya menjalankan satu agenda. Gitu. Ya. Dari sisi ini harus kita akui bahwa ada banyak kemajuan yang kita capai di sini gitu loh. Tapi dalam periode ini pula terjadi polarisasi yang sangat tajam sekali itu ya. Disebabkan oleh pilpres yang pertarungannya sangat sengit dan terjadi pembelahan sosial yang sangat tajam sekali gitu ya. Nah, saya kira pembelahan ini yang sekarang justru menjadi masalah kita karena kita sedang menghadapi krisis. Gitu. Nah, krisis ini menurut saya ini bertemu dengan persoalan polarisasi di dalam ini yang membuat pemerintahan itu sulit sekali untuk menjadi efektif. Sulit sekali untuk menjadi efisien. Terutama karena ada penolakan baik terbuka atau tidak yang kuat akibat pembelahan ini. Dan saya kira disebabkan oleh krisis ini banyak sekali dari agenda strategis Pak Jokowi yang mungkin tidak bisa terlaksana dengan seperti yang beliau targetkan disebabkan oleh krisis ini ya. Ini akan banyak. Maksudnya krisis ini memaksa pemerintah sekarang ini untuk mengubah banyak prioritas-prioritasnya gitu. Karena faktor ini. Misalnya Anda terpaksa sekarang untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat inflasi misalnya, Anda terpaksa mengalihkan dana untuk bantuan, untuk subsidi, ya kan? Kalau misalnya sekarang ini nggak ada BBM kita masih nggak disubsidi mengikuti harga pasar, saya kira akan banyak masalah sosial yang kita hadapi sekarang itu. Karena rute dari krisis ini sekarang, dari pandemi dia berkembang menjadi krisis ekonomi, sekarang ini bisa berkembang menjadi krisis sosial, dan karena itu saya kira pemerintah sedang berjibaku dalam hal ini. Ada sedikit keuntungan yang kita hadapi sebagai Indonesia ya, karena kita punya komoditas, itu, sawit dan batu bara, ini memberikan kita windfall ya. Jadi kita masih bisa menutup. Masalahnya dua hal ini, windfall ini tidak ada dalam kendali kita gitu loh. Jadi saya kira krisis yang terjadi secara global ini punya tekanan dalam bentuk inflasi dan ini akan terus berlanjut. Dan karena faktor inflasinya juga sebagian besarnya adalah faktor geopolitik, jadi faktor non ekonomi gitu ya. Yang kedua ini yang sekarang pembelahan yang terjadi di masyarakat kita yang tajam ini. Saya kira ini memaksa pemerintah sekarang, memaksa presiden untuk mengubah banyak prioritas-prioritasnya. Gitu. Tapi harus kita akui bahwa fokus beliau sejak 2014 memimpin kepada dalam hal infrastruktur, harus kita tahu itu membuahkan banyak hasil. Gitu. Tapi Anda tidak merasa bahwa Partai Gelora memang mendekatkan diri ke pemerintah? Menurut saya itu tradisi politik yang harus kita bangun gitu ya, bahwa kita tidak masuk dalam pemerintahan beliau, tapi juga tidak menjadi oposisi, itu ya. Kita mungkin bisa berbeda dalam banyak cara pandang, tetapi kita harus selalu bersikap gentleman. Okay. Kita tetap bisa berkomunikasi, berdialog secara apa adanya. Kami bertemu sangat sering dengan beliau, gitu ya. Tapi dalam pertemuan itu kita lebih banyak membuka, kita bicara secara terbuka, secara apa adanya gitu loh. Dan saya ingin keluar dari tradisi lama gitu bahwa oposisi membuat kita saling tidak bicara. Justru enggak. Dalam demokrasi kita justru harus bicara gitu. Oke. Oposisi yang sekarang tidak bicara ya Pak? Kan itu. Makanya sekarang kalau kita lihat kan orang tidak menawarkan apa-apa gitu kan. Okay. Jadi saya tidak mau masuk dalam jebakan itu. Ini koalisi pemerintah, ini oposisi. Karena menurut saya yang kita perlukan ini sesuatu yang baru gitu. Apa fungsinya partai politik kalau dia tidak melahirkan pemimpin? Gitu. Mendingan jadi IO kan. Tinggal ambil orang dari luar. Tinggal ambil orang aja gitu. Kan.
Partai Gelora atau Anda kan sudah puluhan tahun ada di politik ya, mendirikan partai dulu, kemudian sekarang mendirikan partai lagi. Tadi kita sempat ngobrol juga bahwa rasa-rasanya Pak Anies Mata saja ketua umum di dua partai gitu ya. Dulu Presiden PKS, sekarang ketua umum Partai Gelora. Anda tidak mau ikut-ikutan Pak dalam dinamika koalisi capres-cawapres yang sekarang tengah banyak dilakukan oleh partai-partai parlemen, dan ini juga cukup mendapatkan sorotan publik yang luar biasa. Kan kemarin kami mengajukan gugatan ke MK ya, untuk memisahkan Pilpres dengan Pileg. Sebab dengan pemisahan itu kita berharap bahwa Partai Gelora bisa mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon presiden. Nah, cuma gugatan ini kan ditolak. Ya. Artinya kemungkinan besar kita akan masuk dalam sistem pemilu yang serentak ya, masih seperti 2019 yang lalu. Dan artinya tidak mungkin ada partai yang tidak terlibat dalam proses pencapresan. Ya. Dan harus berkoalisi kecuali partai Dan yang harus koalisi, PDI ya. Perjuangan katakanlah saat ini. Ya, artinya yang bisa tidak berkoalisi kan cuma PDIP ya. Tapi apapun situasinya kita pasti ikut dalam percaturan itu. Tidak mungkin kita tidak ikut dalam percaturan itu. Cuma sekarang sampai Desember fokus kami di Partai Gelora itu adalah lolos verifikasi politik dulu. Biar ini selesai dulu, baru kita bicara kemudian. Itu, insya Allah itu. Oke. Tapi Anda belum melihat ada sosok yang memang tepat begitu untuk bisa memimpin Indonesia, atau sebagai capres katakanlah dari beberapa nama yang muncul ke permukaan saat ini, Pak Anies? Feeling Anda sebagai seorang politisi deh. Saya kira kalau kita melihat survei ya, kan ada banyak nama yang sekarang muncul di survei ya. Tapi saya menyisakan ruang bahwa krisis ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Oke. Karena itu apa yang muncul di dalam survei sekarang ini belum tentu akan begitu pada akhirnya. Dalam pengalaman saya secara pribadi itu, ruang ketidakterdugaan itu jauh lebih besar daripada ruang yang terduga. Dalam pengalaman saya, saya menyisakan sekali lagi, saya menyisakan ruang ketidakterdugaan itu tadi. Apalagi kalau kita melihat bahwa format koalisi yang sekarang ini kan semuanya belum ada yang ajak ya. Tapi secara umum saya respect pada para pimpinan partai yang menggunakan partainya benar-benar untuk mencalonkan dirinya. Kenapa demikian? Padahal banyak juga kemudian yang merasa sebaiknya diberikan juga kepada orang-orang yang... Karena menurut saya itu konsisten dengan fungsi partai politik sebagai sekolah kepemimpinan nasional. Iya kan? Jadi apa artinya Anda mendirikan partai setelah itu Anda jual karcisnya kepada orang gitu kan? Kan kita selama ini selalu mengkritik politik transaksi, tapi kita tidak konsisten di sisi yang lain gitu loh. Makanya misalnya ketika misalnya nama Puan misalnya keluar di PDIP, saya respect dengan itu karena akhirnya orang bekerja, orang membangun partai, dan orang benar-benar konsisten. Ada sesuatu yang diperjuangkan secara konsisten gitu kan. Ketika Pak Prabowo misalnya mau mencalonkan lagi, misalnya walaupun sudah pernah kalah 2 kali, tapi mencalonkan lagi, itu kan karena dia ingin mengatakan bahwa perjuangan belum selesai kan. Saya respect dengan hal seperti itu. Misalnya Cak Imin misalnya ya, dia membangun partainya, dia bekerja keras membangun jaringannya, dan sekarang mau mencalonkan diri dan nggak mau jual karsisnya kepada yang lain. Paling tidak kita respect bahwa orang-orang ini konsisten menggunakan partai politik sebagai alat perjuangan. Bagaimana dengan partai-partai yang tidak mengangkat kadernya sendiri menurut Anda, Pak Anies Mata? Itu yang saya tidak mengerti, mengapa partai-partai itu inferior gitu loh. Hanya karena misalnya dibombardir dengan survei, ini kan volatile survei itu semua kan, bisa berubah cepat gitu loh. Orang hari ini popularitasnya kosong, bisa seketika punya popularitas tinggi karena instrumen medianya sekarang kan ada terbuka. Kita nggak perlu khawatir soal itu. Tapi karena kita ini secara mungkin berpikir sederhana bahwa begitu kita disodori setiap hari oleh survei ini, dan saya cenderung memandang sekarang ini bahwa survei ini bukan lagi sebagai instrumen akademik untuk memahami realitas, tetapi alat propaganda. Gitu. Saya tahu bahwa di lembaga survei itu mereka menyimpan angka yang benar, iya kan?
Secara akademik mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik gitu ya. Tahu itu loh. Tapi mereka juga di sisi yang lain menggunakan ini sebagai alat propaganda. Dan itu mengacaukan pikiran banyak orang di partai-partai kan. Oke, kalau begitu bagaimana nasib tokoh-tokoh yang dinilai punya kemampuan Pak Anies tapi bukan orang partai politik yang muncul sekarang paling tidak ada Pak Anies Baswedan misalnya, Pak Ridwan Kamil dan beberapa nama yang lain. Kalau dengan konsep tadi Anda katakan itu artinya tertutup dong pintu bagi orang-orang non parpol. Mungkin ada partai yang ingin mencalonkan mereka gitu. Kita juga tidak bisa menolak kalau ada partai yang memilih begitu. Saya mengatakan bahwa preferensi politik saya adalah saya respect pada partai yang menggunakan partainya orang berjuang secara konsisten seperti itu gitu. Saya selalu respect pada orang yang membangun kekuatan politik yang real. Oke. Bukan sekedar ingin mendapatkan jabatan itu. Apa fungsinya partai politik kalau dia tidak melahirkan pemimpin itu loh? Mendingan jadi IO kan. Iya, tinggal ambil orang dari tinggal luar. ambil orang aja gitu kan. Kan yang kita mau ini kan dia jadi sekolah kepemimpinan gitu. Bu ini bukan IO gitu. Dan sebagai partai baru, Partai Gelora, Anda bisa menjamin Pak Anies Mata bahwa Partai Gelora, Anda dan semua kader-kader tidak akan mengkapitalisasi isu politik identitas yang sempat membuat perpecahan yang tadi sudah kita bahas cukup banyak? Iya, saya sekali lagi identitas adalah alat pemersatu, bukan alat perpecahan. Ini jembatan, bukan tembok. Itu intinya di situ. Oke, Pak. Sekarang kita bicara soal Partai Gelora kembali. Ini kan sedang menyiapkan verifikasi ya, pendaftaran juga nanti verifikasi administrasi dan juga faktual ya, Pak Anies. Anda pernah mendirikan partai dulu, tapi tentu sekarang tantangannya agak berbeda. Juga ada banyak partai-partai yang baru. Seberapa yakin Anda bahwa Partai Gelora Indonesia ini bisa lolos semua tahapan sehingga menjadi peserta pemilu di tahun 2024? Karena dari awal saya percaya bahwa langkah kecil ke KPU adalah langkah besar menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Dari awal saya percaya itu. Jadi dari awal kita bekerja menyiapkan ini. Misalnya jauh sebelum misalnya ada persyaratan soal KTA, kartu tanda anggota ini yang disyaratkan oleh KPU, kita sudah membuat platform pendaftaran online dan alhamdulillah ini berkembang dengan baik. Jadi kami punya kolam yang cukup besar untuk dijadikan sarana memenuhi persyaratan di KPU. Secara teknis semuanya alhamdulillah seluruh persyaratan sudah kita penuhi. Alhamdulillah, dan saya bersyukur karena teman-teman di wilayah ini ya, sekarang struktur kita ini alhamdulillah relatif sangat lengkap. Kita ada di 100% provinsi, 100% kabupaten kota dari 514 kabupaten kota ya. Dan ada di lebih dari 90% kecamatan dari 7.000 lebih kecamatan di Indonesia. Dan ada di sekitar 13-15% dari total kelurahan dan desa yang ada di seluruh Indonesia, dari sekitar 83.000 ya kelurahan dan desa yang ada di Indonesia itu. Jadi penetrasi struktural kami ini alhamdulillah secara teritorial ini relatif merata di seluruh Indonesia. Itu yang saya maksud tadi. Jadi dengan pemerataan struktural teritorial ini kita berhak untuk mengklaim mewakili populasi itu tadi secara lebih merata ya. Nah, yang ketiga ini adalah anggota kami juga yang menarik adalah pada yang saya sebutkan tadi dari 700.000 lebih anggota itu kira-kira 68%-nya berumur antara 18 sampai 44 tahun. Jadi ini mewakili kelompok demografi yang dominan sekarang ini di Indonesia. Jadi kalau secara teritorial dia mewakili seluruh geografi, secara populasi kita juga mewakili populasi yang dominan dalam struktur demografi baru kita gitu. Saya tahu ini karena ini memang kan negara kita besar ya. Jadi tidak gampang membuat partai dalam situasi seperti ini. Tetapi alhamdulillah kita sudah memenuhinya. Cuma sebagai sistem pandangan saya adalah beri ruang partisipasi yang luas dan kalau orang gugur biarlah gugur dalam kompetisinya gitu. Itu jauh akan lebih bagus. Artinya orang yang gugur juga di situ misalnya karena nggak dapat threshold, ya puas lah gitu loh. Setelah berdiri, kita agak jarang juga melihat ada
pergerakan massa begitu dari Kan begini, Partai Mas, ini. Gelora. Biasanya kan partai politik itu kan menunjukkan Iya, betul, eksistensinya iya, betul, dengan ya. itu kan Pak Anies. Kan ini apa namanya? Ini takdirnya Partai Gelora. Takdirnya? Ya. Takdirnya Partai Gelora lahir di tengah pandemi. Ya kan? Kita daftar sekitar bulan April 2020 sudah lockdown. Jadi daftarnya online, verifikasi online, disahkan pun online. Jadi ada pandemi, ada kesulitan besar waktu kita memulai partai ini, tapi kita juga yang pertama dapat berkahnya. Karena semua prosesnya online semua kan. Jadi itu berkahnya itu. Nah, karena ada keterbatasan dan saya kira sampai sekarang kan masih pelan-pelan masih banyak pembatasan sampai sekarang walaupun sudah jauh lebih longgar dibanding sebelumnya. Jadi memang dalam 2 tahun pertama fokus kami memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang kita perlukan itu, pembentukan struktur ke daerah. Jadi relatif dalam 2 tahun pertama itu seluruh energi kami terpakai untuk membentuk struktur di seluruh Indonesia dan melakukan rekrutmen kader, kemudian pelatihan di internal untuk kader yang sudah siap itu. Karena nggak ada ruang pergerakan secara Masif. untuk massa yang masih untuk melakukan itu gitu loh. Mungkin setelah ini insya Allah setelah verifikasi baru kita akan mulai. Kalau tidak ada perkembangan buruk dari pandemi yang sekarang ini ada itu loh. Untuk tokoh-tokoh lainnya, Pak Anies, apakah akan ada nama-nama lagi yang kemudian masuk ke dalam Partai Gelora? Karena tampaknya juga ada beberapa nama-nama yang masuk, tidak hanya Anda, tapi juga tidak hanya Anda, Pak Fahri Hamzah, tapi juga ada nama-nama yang lain kan yang ke depan. Apakah itu juga menjadi target untuk menjaring siapapun yang kemudian mau bergabung ke dalam Partai Gelora? Saya dari awal dulu itu selalu berpikir begini, partai politik itu bukan tempat berkumpulnya para bintang. Partai politik itu adalah alat untuk menciptakan bintang. Saya dari dulu punya pikiran seperti itu. Itulah fungsinya partai politik sebenarnya itu. Kalau kita mengundang terlalu banyak bintang ke dalam satu partai politik, seperti itu. Itu lebih karena kita tidak percaya pada fungsi dasar dari partai politik itu. Jadi alhamdulillah di sini di Partai Gelora ini ada banyak bintang juga yang berkumpul di sini. Tetapi yang lebih banyak lagi sebenarnya adalah pemula. Orang yang baru ikut politik karena melihat platform kami ini gitu loh. Kebanyakan itu orang yang nggak mengerti politik, tapi justru tergugah untuk terlibat setelah melihat partai. Oh ya, kalau ada begini kita mau terlibat. Kalau ada narasi seperti ini. Jadi narasi arah baru dalam pengalaman kami dalam proses rekrutmen itu pesona yang luar biasa. Karena orang seperti yang saya katakan tadi, kelompok umur ini sedang galau-galaunya. Dan mereka memandang politik itu dari kejauhan dengan lebih banyak sinisme. Meskipun ada partai-partai yang akhirnya mencitrakan diri sebagai partai anak muda atau partai lama yang mencoba untuk masuk ke dalam kelompok anak muda. Kita ingin menyelesaikan persoalan orang yang kebetulan yang sekarang menumpuk persoalannya di kelompok yang menjadi tulang punggung Indonesia sekarang, yaitu demografi ini, kelompok demografi baru ini. Justru itu, makanya kita memberi ruang kepada anak-anak muda yang belum pernah punya pengalaman politik sama sekali itu. Nanti insya Allah di daftar caleg kami di Partai Gelora nanti ini akan mewakili 3 generasi ini. Ini generasi di atas 50-an, generasi antara 50 ke 35, dan generasi di bawah 35. 25 ke 35 ini akan ada. Jadi di susunan caleg ini supaya ini kita melakukan pendekatan generasional ya. 3 generasi ini benar-benar ada di dalam formasi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora gitu. Dan itu yang sekarang tengah disiapkan tentu oleh Partai Gelora. Itu yang sedang kita siapkan. Baik, kita akan tunggu Pak Anies Mata, Partai Gelora Indonesia terjun langsung nanti dalam pemilu 2024. Semoga kemudian bisa lolos semuanya, tahapannya lancar, Pak Ustadz, karena ini masih dalam pendaftaran nanti, kemudian verifikasi, dan kita nantikan juga konsep dan juga arah baru Indonesia yang dibawa oleh
Pak Anies Mata dalam perpolitikan di tanah air. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami di The Politician. Sehat-sehat Pak Anies Mata. Sehat, kita tunggu sepak terjang Anda dan juga Partai Gelora berikutnya dalam Cuma politik kita minta tanah air. 2 hal. Apa? Doakan kami, bantu kami. Oke. Terima kasih banyak Pak Anies Mata. Demikian wawancara saya dengan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Pak Anies Mata yang tadi banyak menyampaikan soal konsep baru yang beliau tawarkan lewat Partai Gelora Indonesia dan juga pandangan terhadap politik dan juga situasi geopolitik saat ini. Kita nantikan bagaimana kemudian partai ini akan berkiprah dalam panggung politik di tanah air. Demikian The Politician episode kali ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.